Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita daripada Allah tercurah atas kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang dengan hati yang hancur, kami datang dengan hati yang tertunduk di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Bapa yang kami sembah, memberikan suatu pengampunan bagi kami, menguduskan kami, memperkenankan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, hari-hari ini dunia semakin hari semakin banyak persoalan, semakin hari semakin banyak masalah yang terjadi di dunia kami ini Tuhan. Tapi kami akan kuat, kami akan mampu Tuhan melewati semuanya jika firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami, yang menerangi kehidupan kami, karena firman-Mu yang akan membawa kami untuk lebih kuat lagi, untuk menerangi dan memampukan kami Tuhan, menyelesaikan setiap persoalan permasalahan yang terjadi di hidup kami Tuhan. Tuhan, kami undang Engkau hadir di hati kami, di pikiran kami, dan menguasai hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan Tuhan. Karena pikiran kami terbatas untuk mengartikan semuanya, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas, dan Roh Kudus yang akan memampukan kami. Dan hamba-Mu yang juga yang akan menyampaikan, urapi hamba. Biar Engkau Allah sendiri yang mencurahkan perkataan-perkataan yang baru yang keluar dari mulut bibir hamba. Perkataan seorang murid yang keluar dari mulut hamba Tuhan. Pengurapan daripada Allah tercurah atas hamba. Dan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 9. Matius pasal yang ke-5 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya akan membacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang dikatakan bahagia. Tema perenungan kita pada hari ini bicara tentang pembawa damai. Pembawa damai. Kalau kita lihat dari teks ini, dari perikop ini, di mana Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, dan khotbahnya tentang kebahagiaan, ucapan bahagia. Itulah judul perikopnya. Di sini kita diingatkan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya ditentukan oleh materi, kebahagiaan itu juga bukan ditentukan oleh prestasi kita, kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh jabatan. Tapi kalau kita mendalami, kebahagiaan itu ditentukan bagaimana engkau dan saya memiliki suatu relasi yang baik dengan Tuhan, di mana juga engkau mempunyai karakter Kristus di dalam dirimu. Itulah yang disebut orang-orang bahagia. Dan salah satu ucapannya yang Tuhan sampaikan bagi kita semua, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kedamaian adalah suatu yang diharapkan oleh setiap manusia. Orang yang punya keluarga ingin keluarganya merasa damai dan tenang.
Karena kedamaian itu bicara tentang harmonis, tentang ketentraman, tentang kesejahteraan. Tidak ada konflik, tidak ada peperangan. Itulah arti damai. Tapi ingat, di mana engkau berada dan saya saat ini, kita sudah dunia ini rusak karena dosa. Dosa itu menghancurkan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi terjadinya kedamaian. Tidak ada lagi ketentraman. Yang hanya ada di muka bumi ini permusuhan. Baik permusuhan terjadi antara orang lain dengan kita. Bahkan permusuhan kita dengan Allah terjadi karena dosa itu. Dan orang mencari suatu kedamaian akhirnya. Orang mencari dan mengusahakan bagaimana bisa kedamaian hadir di tengah-tengah dunia ini. Orang berlomba-lomba untuk mencari kedamaian. Baik di rumah tangga. Baik di dalam pemerintahan. Baik antar bangsa. Mereka mengusahakan supaya kedamaian terjadi. Tapi kalau kita baca dari teks ini, sangat mengejutkan bagi kita semua. Di mana kita yang sudah percaya pada Tuhan dan mengakui Yesus sebagai juru selamat, kitalah yang harus membawa damai itu. Itulah tugas kita orang percaya, menghadirkan kedamaian di tengah-tengah dunia yang kacau ini, yang rusak ini. Engkau dan saya bukan mencari kedamaian lagi, karena engkau sudah mempunyai kedamaian itu. Dan engkau harus memberikan kedamaian bagi banyak orang. Itu tugasmu, membawa kedamaian. Kalau kita baca dari bahasa aslinya, damai itu dalam bahasa Yunaninya Irene, dalam bahasa Ibraninya Shalom, mempunyai sama-sama arti damai. Mempunyai arti damai, mempunyai arti sejahtera, tenang. Itu terkandung di dalam itu semua damainya. Tapi dalam bahasa Ibrani Shalom itu sangatlah komplit dan utuh, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka menggambarkan seperti orang membangun rumah. Kalau rumah itu yang dibangun masih bocor, itu belum utuh. Ataupun dindingnya, temboknya itu retak sedikit pun, itu belum utuh. Itulah mereka gambarkan kedamaian. Itulah shalom. Bahkan dalam bahasa Ibraninya shalom itu bukan hanya bicara tentang secara jasmani saja kita damai, tetapi juga bicara tentang jasmani, rohani harus damai. Bukan kepada orang yang kita berikan kedamaian, tetapi kepada kita juga harus ada damai. Dua alur. Harus saling. Kita memberikan, kita sudah diberi damai, dan kita juga memberikan damai kepada orang lain. Itulah arti yang sangat mendalam dalam bahasa Ibraninya shalom itu. Jadi, kalau Tuhan katakan engkau pembawa damai, berarti engkau harus mengusahakan kedamaian itu hadir di tengah-tengah di mana engkau berada. Baik di tengah-tengah rumah tanggamu, engkau harus mengusahakan damai. Baik di tengah-tengah lingkunganmu, engkau harus mengusahakan kedamaian.
Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa membawa damai? Yang pertama itu kita harus berdamai dulu dengan Allah. Kalau kita belum bisa berdamai dengan Allah, sangatlah susah kita bisa berdamai dengan lingkungan kita, dengan keadaan kita, sangatlah susah. Kita tahu bahwa dosa itu menghancurkan dan menjauhkan kita dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan. Semenjak manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, itu jelas bagaimana hubungan kita dan Allah menjadi rusak. Ketika Tuhan mencari manusia yang berdosa, kemana manusia? Lari. Waktu ditanya, bagaimana respon mereka? Apa yang terjadi? Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Hawa ditanya, disalahkan siapa? Ular. Bahkan disalahkan lagi Adam. Adam mau menyalahkan siapa? Ular. Menyalahkan yang lain. Itulah terjadi dosa akibatnya menyalahkan satu sama lain. Hubungan, percecokan, perkelahian, pertengkaran terjadi. Jadi kalau kita belum bisa menyelesaikan dosa di dalam diri kita, sangatlah sulit bagi kita untuk menghadirkan kedamaian bagi orang lain, menghadirkan damai itu di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita belum menyelesaikan dan kita belum berdamai dengan Allah. Oleh sebab itulah Allah sendiri yang mempunyai inisiatif untuk mendamaikan kita dengan Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Allah sendiri yang memberikan anaknya, putranya yang tunggal untuk memperdamaikan kita. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, melalui darahnya yang tercurah di kayu salib itu, memperdamaikan engkau dan saya. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini menunjukkan bahwa hanya Yesuslah yang mampu memperdamaikan engkau dan saya. Jadi, jika hari ini engkau masih punya dosa yang belum engkau bereskan, engkau harus berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ketika engkau sudah didamaikan, ketika engkau sudah berdamai dengan Allah, maka Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hidupmu, tinggal di dalam hatimu, dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun engkau dan membawa engkau untuk memberikan suatu kedamaian bagi orang lain. Engkau akan menjadi orang peacemaker. Kehadiranmu selalu akan didamba-dambakan orang lain. Karena ada Roh Kudus di dalam hatimu. Karena engkau sudah berdamai dengan Allah, maka engkau juga akan mampu memberikan kedamaian. Engkau akan memiliki kasih di dalam dirimu. Engkau tidak akan menjadikan dirimu menjadi orang yang egois, sentris, yang berpusat pada dirimu sendiri. Jika engkau sudah didamaikan dengan Allah, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Yang harus kau selesaikan adalah harus berdamai dengan dirimu sendiri. Ketika engkau sudah berdamai dengan Allah, maka engkau juga harus berdamai dengan diri sendiri. Orang kalau tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri,
susah sekali untuk bisa menghadirkan kedamaian di muka bumi ini. Walaupun engkau cantik, engkau pintar, engkau kaya, dan juga engkau punya jabatan, engkau pemimpin, kalau engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri, engkau akan menjadi troublemaker di tengah-tengah engkau berada. Apa faktor-faktor yang menyebabkan engkau susah berdamai? Mungkin faktor internalmu, karaktermu yang belum engkau ubahkan. Memang ketika kita sudah diampuni dosa kita, maka kita harus berjuang juga mematikan segala keinginan daging kita. Karaktermu harus engkau ubahkan. Kau yang suka marah-marah, engkau ubah dengan kelembutan. Engkau yang masih saat ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan bagi orang lain, engkau harus mengubahkan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Engkau yang masih egois, yang mementingkan kepentinganmu, engkau harus mempunyai kasih, mementingkan kepentingan bersama. Engkau yang masih suka menyakiti orang lain, engkau harus bisa mengampuni orang lain. Mungkin faktor-faktor internal inilah yang harus kau ubahkan. Dan juga mungkin faktor yang mempengaruhi engkau susah berdamai, karena masa lalumu yang dulunya engkau sering dibully, mungkin engkau dulunya sering disakiti. Mungkin ada trauma-trauma di masa lalumu yang belum engkau bereskan. Kalau masa lalumu mungkin engkau masih sakit hati kepada orang lain, mungkin engkau masih kecewa kepada orang lain. Kalau itu belum kau beresi, engkau dimanapun berada, yang sudah saya bilang, walaupun kau pintar, walaupun engkau punya jabatan, walaupun engkau kaya, engkau akan menjadi pembawa masalah, bukan membawa damai. Buat apa kau pandai? Buat apa kau pintar? Buat apa engkau kaya kalau engkau hadir hanya menjadi pemasalah bagi orang lain? Orang kalau sering melukai perasaan orang lain, berarti dia sering juga dilukai. Karena perasaan dilukai itu dia lampiaskan kepada orang lain. Tapi kalau dia mempunyai pengampunan akan dirinya, dia mengampuni orang yang menyakiti dia, dia juga mengampuni dirinya, maka yang ada engkau hadir di tengah-tengah orang lain, maka orang lain akan merasa berkat. Cuman engkau hadir saja, orang sudah merasa nyaman. Cuman engkau hadir, duduk diam saja, orang merasa nyaman. Kenapa? Karena engkau sudah berdamai dengan dirimu. Tapi kalau engkau belum bisa berdamai dengan dirimu dan belum bisa berdamai dengan Allah, engkau hadir, orang akan menjauhi. Hadir pun duduk dengan engkau itu kena terpaksa. Jadi dalam hidup ini, jika engkau ingin menjadi pembawa damai, uruslah. Dan engkau berdamailah dengan Allah. Dan berdamailah dengan diri sendiri. Dan engkau akan bisa berdamai dengan orang lain. Maka engkau akan membuat orang lain itu menjadi bahagia. Kita dikatakan bahagia, pembawa damai, karena kita bisa menyelesaikan masalah. Orang yang dikatakan pembawa damai berarti orang tersebut bisa menyelesaikan masalah. Orang yang membawa damai itu selalu proaktif. Dia bukan pasif. Ingat,
Orang yang cinta damai dan pembawa damai itu sangatlah berbeda. Orang yang cinta damai bisa saja ia melakukan kesalahan. Contohnya, engkau sedang ada masalah dengan temanmu atau dengan saudaramu, tapi karena engkau gak mau ribut, gak mau adu cekcok, engkau biarkan masalah tersebut, yang akhirnya menimbulkan masalah baru. Mungkin orang tersebut bisa sakit hati, mungkin engkau juga rasa jengkel. Tapi orang yang pembawa damai, ia tidak akan membiarkan masalah itu berlarut-larut. Ia akan mengusahakan dan berjuang sekeras mungkin untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang membawa damai adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah baru lagi. Itulah dikatakan oleh Allah kepadamu, engkau pembawa damai. Tuhan percaya bahwa engkau sanggup menyelesaikan masalah orang lain. Engkau mampu sanggup mesejahterakan orang lain. Engkau sanggup membuat orang lain itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan, ketika engkau dikatakan pembawa damai, maka Tuhan akan mencurahkan bagimu hikmat yang melebihi pengetahuan dunia ini. Itulah yang Tuhan katakan, ketika engkau pembawa damai, Tuhan yakin dan percaya kau sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia ini. Baik kepada orang lain, bahkan engkau juga mampu menyelesaikan masalah. Orang yang membawa damai selalu kehadirannya didamba-dambakan karena dia mampu memberikan solusi yang terbaik yang terjadi. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Jangan kau biarkan orang lain, jika engkau tahu untuk bisa menyelesaikan masalah, tapi kau biarkan orang lain, berarti engkau adalah masih orang yang egois. Tapi orang yang membawa damai, meskipun engkau tidak dihargai, meskipun engkau pernah disakiti oleh dia, tapi engkau dan saya yang sudah percaya pada Tuhan Yesus harus bisa menyelesaikan masalah orang lain. Karena itulah tugas kita semua orang percaya. Jika kita dikatakan pembawa damai, berarti kita adalah orang yang istimewa. Orang yang sangat luar biasa. Baik di pandangan manusia, dan Allah pun juga memandang engkau anak-anaknya yang istimewa. Karena kenapa? Karena dia mempunyai kebahagiaan. Bahagia enggak engkau bisa menyelesaikan masalah orang lain? Bahagia. Orang kaya belum tentu bisa menyelesaikan masalahnya. Orang pintar belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di muka bumi ini. Yang terjadi di rumah tangganya, belum tentu. Tapi engkau dan saya ditugaskan oleh Tuhan mampu menyelesaikan masalah. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu sudah saya katakan di awal, bukan diukur oleh materi, bukan diukur oleh harta benda, tetapi di mana engkau hadir bisa menyelesaikan masalah orang lain, itulah engkau akan disebut kebahagiaan. Disitulah engkau mendapatkan suatu kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan orang lain, yang tidak bisa dimiliki orang lain. Jangan tunggu kaya dulu baru kau bisa menyelesaikan masalah. Jangan tunggu engkau punya jabatan dulu baru bisa menyelesaikan masalah. No, tidak. Engkau dan saya dipercayakan Tuhan memberikan suatu penyelesaian perkara yang ada di rumah tanggamu, yang ada di lingkungan. Itulah tugasmu. Maka engkau akan memiliki kebahagiaan. Yang kedua, karena kau disebut anak-anak Allah. Engkau istimewa karena engkau punya kebahagiaan. Engkau akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu punya harta warisan. Apa yang diwariskan oleh Tuhan kepadamu? Di mana engkau dan saya, ketika Tuhan datang kedua kalinya,
maka engkau akan memimpin bersama dengan dia. Bahkan engkau dan saya akan dihadiahkan mahkota kehidupan. Maka engkau dan saya akan ditempatkan bersama-sama dengan dia di surga. Itulah hak daripada seorang anak. Jadi, di mana engkau hadir, harus bisa engkau menjadi pembawa damai. Cara kita membawa damai, taburkan sajalah kebaikan. Ingat, engkau berbuat baik bukan karena engkau untuk diselamatkan. Bukan karena engkau supaya masuk di surga. Tidak. Tapi di mana Allah yang sudah menyelamatkan engkau, di mana engkau sudah menerima keselamatan daripada Allah, maka engkau harus menaburkan kebaikan bagi orang lain. Supaya melalui kehidupan yang kau lakukan, Allah dipermuliakan. Cara itulah yang bisa kau lakukan dengan berbuat baik kepada orang lain. Kepada siapa saja. Bukan hanya kepada orang-orang Kristen saja kita melakukan perbuatan baik. Tapi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun, itu harus kau bisa taburkan kebaikan. Di tempat kantormu, engkau bisa harus berbuat baik. Di tempat pekerjaanmu, di tempat engkau sekolah, studi, engkau harus bisa berbuat baik. Walaupun enggak dihargai, walaupun enggak dinilai orang lain, tetaplah, lakukanlah. Supaya kedamaian hadir di tengah-tengah dunia ini melalui orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Engkau dan saya. Itulah tugasnya. Engkau dan saya bukan mencari kedamaian, tapi engkau dan saya ditugaskan oleh Tuhan harus membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur dan kami diingatkan lagi di mana Tuhan mempercayakan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang pilihan-Mu, hadir di tengah-tengah dunia yang kacau ini, untuk kami hadir menjadi pembawa damai Tuhan dalam situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan. COVID-19, banyak orang yang merasa takut, yang merasa khawatir. Tapi biarlah Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, di mana kami diingatkan lagi bahwa Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami, yang memperdamaikan kami, dan kami juga sudah berdamai dengan Engkau Tuhan. Kami hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi pembawa damai, supaya melalui hidup kami, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.